saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS 4G, ya, yaitu Selasa 23 Mei 2023, tim Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, ya, yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi, ya, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Ya. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Ya. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kejaksaan Agung nangkap WP di Jogja. Nah, inilah yang kira-kira the kill messenger. Tersangka barunya ya? Ya, tersangka baru. Artinya dialah yang diduga yang disuruh untuk setor-setor, gitu loh, dugaannya begitu. Nah, bukan, nanti aku jelaskan gitu dah. Setorannya misalnya mudah-mudahan ini salah kira-kira gitu ke politisi Senayan ada. Banyak politisi Senayan. Ke pimpinan auditor di tempat yang lain ada. Terus itu yang dari sisi yang klaster A gitu. Yeah. Nah, klaster B juga ada juga yang terhadap yang melakukan pekerjaan, artinya supplier, subkon. Nah, ada juga gitu. Jadi kan ada main kontraktor utama pemenang atau yang ditunjuk. Ini kan ada supplier, catering, kabel, apalah, aki. Karena ini kan tempat-tempat jauh itu butuh panel surya. Nah, itu nanti bisa dilacak itu. Nah, tapi bisa ada juga yang memang supplier bahkan belum dibayar penuh, baru dibayar 40% gitu. Nah, ini kalau tahun dia disebut nanti malah sebenarnya rugi. Tadinya untung 3 kali lipat, tapi hanya dibayar 40%. Nah, kan malah rugi dia. Karena habis ini jadi kasus rame kan pastilah nggak terbayar gitu. Jadi banyak juga yang disebut bisa jadi nanti malah ketahuan akhirnya malah dia rugi gitu. Dalam pengertian yang kira-kira rugi beneran 1, sekian T yang sebenarnya awal dari perkiraan Kejaksaan Agung itu karena 1,5. Lah yang 6,5 itu sebenarnya dikerjakan tapi terlambat waktunya. Nah, kalau BPKP menghitung begini, terlambat waktunya ini tidak boleh dibayar.
Ya. Karena harusnya kan diputus kontrak, didenda, blacklist, terus kemudian jaminan pelaksanaan dan dicairkan Ya. gitu loh. Karena nanti kalau tender ulang, ini untuk cover kalau harga-harga naik. Terus juga pekerjaan yang tidak selesai. Sebut nama suami Puan Maharani, beredar skema korupsi BTS 4G Kominfo. Dikutip dari okflores.com Jakarta, jaksa menyatakan ada kemungkinan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan bertambah. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini, skema korupsi BTS 4G Kominfo beredar di media sosial yang menyebut nama suami Puan Maharani. Sementara itu, Ketut Sumendana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, menyatakan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan ada aliran dana dari kasus dugaan korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur 4G BTS Bakti Kominfo kepada partai politik Parpol. Adanya dugaan aliran dana ke Parpol masih kami dalami. Dengan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka, kami tidak berhenti begitu saja, ungkap pun tadi melansir rmol.id Selasa 23 Mei 2023. Sebuah video yang beredar di media sosial menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dengan proyek infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Menurut video yang diunggah di akun _demit, pihak yang tersangkut kasus korupsi adalah perusahaan vendor yang menyuplai mulai dari panel surya, tower serta BTS serta VCAT. Namun yang disebutkan dalam video tersebut antara lain 1. Happy Hapsoro HPS yang merupakan suami Puan Maharani yang perusahaannya menjadi vendor panel surya dalam proyek BTS 4G Kominfo. 2. Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan mantan wakil pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Sedangkan Sakti Wahyu Trenggono sendiri merupakan komisaris PT Tower bersama TBK. Sejauh ini, kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka proyek BTS Menkominfo selain Johnny G. Plate, diantaranya 1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, 3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, 4. MA selaku Akun Direktur of Integrated Akun Departemen PT Huawei Tech Investment, 5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Selain itu, kejaksaan bekerja sama dengan PPATK untuk mengusut uang korupsi proyek BTS Menkominfo yang totalnya mencapai 8,32 triliun. Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya juga telah memblokir beberapa rekening milik pihak yang diduga terlibat kasus BTS Menkominfo. Sudah banyak rekening yang kami bekukan atas nama beberapa pihak, jelas Ivan. Namun, Ivan sendiri tidak membeberkan identitas pemegang rekening yang diblokir oleh PPATK. Menurut Ivan, pemblokiran beberapa rekening dilakukan untuk memudahkan proses analisis yang dilakukan PPATK. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada pihak, baik kejaksaan maupun aparat lainnya, yang menanggapi soal rencana korupsi Menkominfo yang tersebar di jejaring sosial.